Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Wimban Ufrawi, salah satu dosen dari program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah English for Nurses, yang meliputi 3 aspek: DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah English for Nurses tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang bahasa Inggris dan penggunaannya dalam konteks keperawatan. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang 1. Keterampilan bahasa Inggris akademik dan profesional, termasuk penulisan ilmiah, presentasi akademik, serta penggunaan bahasa formal dalam konteks pendidikan dan keperawatan. Yang kedua, terminologi medis yang berkaitan dengan anatomi, struktur rumah sakit, alat medis, serta peran perawat dalam berbagai fungsi pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, juga dibahas tentang latihan membuat CV, surat lamaran, dan strategi wawancara dalam bahasa Inggris secara profesional. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa 1. Mampu memahami tentang kedudukan bahasa Inggris sebagai pengantar bahasa internasional. Yang kedua, mampu menguasai academic writing dan academic presentation. Yang ketiga, mampu menerapkan bahasa Inggris dalam medical and nursing terminology. Yang ketiga, mampu menggunakan bahasa Inggris dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pemberian pelayanan asuhan keperawatan atau nursing activities. Yang kelima, mampu menggunakan bahasa Inggris dalam job application and interview. Materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain tentang bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, academic writing, academic presentation, medical and nursing terminology yang berkaitan dengan anatomi, medical terminology tentang hospital structure dan instruments, ada nursing activities, care provider, educator, dan juga leader manager, serta job application yang di dalamnya ada curriculum vitae dan job application berupa cover letter, dan terakhir job interview strategies. Referensi utama yang digunakan di mata kuliah English for Nurses ini diantaranya adalah buku yang berjudul Cambridge English for Nursing Pre-Intermediates. Yang kedua adalah buku yang berjudul Oxford English for Careers Nursing 1. Dan referensi pendukung dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik yang relevan. Dengan perkuliahan tatap muka di kelas dan juga menggunakan learning management system berupa Google Classroom. Untuk metode pembelajaran dalam perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga role play. Selanjutnya, terkait dengan interaksi dalam pembelajaran, perkuliahan dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan secara tatap muka dan 2 kali evaluasi sumatif berupa UTS-C. Berikutnya, terkait asesmen pembelajaran dilaksanakan melalui tugas dan evaluasi sumatif. Tugas diberikan 2 kali yang dikategorikan sebagai tugas kecil dan tugas besar, di mana tugas kecil dilaksanakan secara kelompok dan tugas besar dilaksanakan secara individu. Tugas kecil merupakan penugasan dengan konsep unjuk kerja dalam sebuah presentasi, di mana mahasiswa secara kelompok ditugaskan untuk mempelajari dan mencari solusi dari suatu permasalahan dalam pokok bahasanya. Sementara itu, tugas besar merupakan penugasan dengan konsep discovery learning. Tugas besarnya adalah mahasiswa ditugaskan untuk membuat video simulasi melakukan tindakan medis yang di dalamnya terdapat SOP dan harus menggunakan bahasa Inggris. Kedua jenis tugas tersebut bertujuan agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah kebahasaan baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan dalam bentuk ujian UTS dan UAS. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester dan UAS dilaksanakan pada akhir semester. Secara umum, pembobotan penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Kehadiran sebesar 20%, 2. Tugas kecil sebesar 10%, yang ketiga tugas besar sebesar 15%,
Yang keempat adalah UTS sebesar 25%, dan yang kelima adalah dalam bentuk UAS sebesar 30%. Demikianlah sekilas informasi tentang mata kuliah English for Nurses yang saya ampu. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Kedua selesai. Baik, sebelum kita menginjak belajar materi, akan kami sampaikan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman semuanya mendengar orang berbicara bahasa Inggris di tempat umum? Pernah. Mana saja? Malioboro. Bali. Adakah tempat-tempat tertentu misalkan? Ada. Rumah sakit, di airport, dan yang lainnya ya? Baik. Betul, ya. Jadi bahasa Inggris sudah menjadi bahasa global dan internasional, dan kita harus memahaminya. Untuk itu penting bagi kita semuanya, ya, masuk Anda juga belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah menjadi bagian global, ya. Siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Berikutnya akan kami sampaikan dulu, karena saya sampaikan bahwa materi hari ini adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian JPL yang akan kita bahas sehingga tercapainya adalah yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Kemudian KU3 adalah teman umum adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Prancis. Yang kedua adalah mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam bidang keperawatan maupun informasi dan informasi ilmiah. Kemudian pengetahuan B1 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Sedangkan CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah adalah diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis dan menghargai nilai-nilai budaya serta keagamaan dalam penggunaan bahasa Inggris di konteks keperawatan baik dalam komunikasi akademik maupun klinis. Karena nanti Anda juga ada prakteknya ya. Kemudian tujuan pembelajaran di MK ini adalah harapan mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional, etis, dan kontekstual dalam bahasa Inggris tulisan maupun tulisan di lingkungan keperawatan dengan menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan prinsip etik, menggunakan terminologi keperawatan yang tepat dalam proses asuhan keperawatan. Berikutnya, menyusun materi edukasi kesehatan yang sesuai dibutuhkan pasien. Tepat ya dalam proses asuhan keperawatan, menyusun materi edukasi kesehatan yang sesuai dengan pasien serta memahami dokumentasi dan instruksi medis berbahasa Inggris sebagai bagian dari penguatan komunikasi terapeutik dan kesiapan menghadapi tuntutan globalisasi layanan kesehatan. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, sebagai bahasa internasional, menurut Anda, teman-teman sekalian, mengapa sih bahasa Inggris itu atau mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu? Oke, apa kira-kira? Karena bahasa Inggris itu udah menjadi bahasa yang sudah digunakan semua negara. Bahasa yang sudah digunakan oleh semua negara. Baik. Berikutnya, ada yang tahu? Yuk. Agar lebih mudah untuk berkomunikasi dengan tenaga medis lainnya. Oke, agar mudah berkomunikasi dengan tenaga medis yang lainnya, tidak hanya di satu negara tapi di negara yang lainnya. Ada yang lainnya lagi? Tidak? Oke, apa guys? Nah, jadi ketika seorang perawat dia bisa bekerja di rumah sakit, ketika dia bisa berbahasa Inggris, maka akan komunikasinya itu lebih efektif. Nah, jadi maka akan terjadi kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris, maka akan terjadi miskomunikasi seperti salah dalam prosedur dan pemberian obat. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali. Terutama ketika kita di rumah sakit kita pemberian obat, kalau tidak tahu cara penggunaan bahasanya akan salah obat, terjadi malah praktik, gitu ya? Iya Pak. Berikutnya ada poin-poinnya gitu. Ya, mengapa bahasa Inggris itu penting? Satu, jangkauan global. Bahasa Inggris kita tahu bersama digunakan di lebih dari 100 negara dan organisasi internasional ya, seperti PBB, WHO. Tahu WHO apa itu singkatannya? Dunia ya, atau World
Asia dan juga di ASEAN. Kemudian bahasa Inggris itu penting juga sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi bahasa utama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan pariwisata. Yang berikutnya adalah menjadi komunikasi digital. Kenapa seperti itu? Karena dengan bahasa Inggris bisa memfasilitasi komunikasi di global di era digital. Karena sekarang komunikasinya semua tersentral. Ya, saya terhubung antara satu orang lainnya dan berhubung juga dengan negara. Berikutnya, sejarah singkat bahasa Inggris. Ada yang belum tahu bahasa Inggris itu, yang kalian tahu bahasa Inggris ada berapa sih? Yang satu, dua. Apa itu? Amerika dan British atau UK and US gitu ya. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu sebenarnya banyak sekali. Ada perkembangan bahasa Inggris. Bahasa itu selalu berkembang. Ada istilah baru Singlish. Ada Singlish, Singapore English. Jadi bahasanya campur-campur, ya. Jadi bahasa campurnya misalkan ada bahasa campur dari Melayu dan juga bahasa Inggris. Versi Australia kadang juga berbeda juga, ya. Baik. Asal usulnya bahasa Inggris adalah berasal dari Inggris, Old English, kita abad kelima, ya. Itu penyebarannya menyebar luas melalui kolonialisasi dan globalisasi. Seperti itu datanya. Kemudian bahasa Inggris berkembang hingga menjadi bahasa penghubung lokal, global atau lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang dipakai dalam hubungan global, karena saat itu adalah dalam bidang perhubungan atau perdagangan, sehingga menemui kesepakatan bahasa apa yang dipakai. Tentu bahasa yang dipakai adalah bahasa oleh negara yang memiliki kekuatan terbesar ekonomi saat itu. Siapa? Amerika. Dan sebelumnya adalah Inggrisnya. Hingga bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung global tadi atau lingua franca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan dan kita akan bahas bersama. Oke. Mau bertanya Pak? Ya. Nah, yang kita pelajari dari sekolah dasar sampai kuliah ini bahasa Inggris yang mana Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Yang kita pelajari selama ini dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu bahasa yang mana? Itu adalah masih bahasa Inggris sebagai pengantar komunikasi. Ya, jadi kita mempelajari selama ini masih menggunakan grammar, pembentukan kalimat, paragraf segala macam. Jadi belum sepenuhnya dipakai dalam bahasa penghubungnya. Kenapa? Ketika kita belum bisa memahami, menggunakan atau membuat kalimat, taruhlah seperti itu ya, secara benar, nanti yang diajak bicara akan beda penerimanya. Pertanyaannya A, jawabannya nanti B. Makanya ditegakkan seperti itu untuk sekolah menengah, ya, dasar maupun menengah, pembelajaran masih berdebat untuk fokus di pembentukan kalimat ataupun paragraf. Gitu ya. Kedepannya nanti ada yang bahasa Inggris untuk keperawatan seperti yang kita pelajari saat ini, ya, apa aplikatif langsung ke bidang masing-masing. Ada juga bahasa Inggris keperawatan, kemudian ada tourism, bank, akuntansi, komputer, ada banyak sekali. Nah, Anda sebagai mahasiswa perawatan, kita perlu di bahasa Inggris keperawatan, dan kita perlu belajar kenapa kok bahasa Inggris itu harus ada sejak lebih dahulu. Baik, lanjut ya. Oke, guys. Berikutnya tantangan penggunaan bahasa Inggris. Memang di antara kelebihan-kelebihan tadi yang disampaikan, ada juga tantangannya. Ya. Tantangannya apa kira-kira tentang bahasa Inggris? Sebelum saya bahas tantangan seperti ini, saya ingin tanyakan dulu. Menurut Anda, kira-kira tantangan bahasa Inggris itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Satu, dia pengucapan pronunciation. Baik, lingkungan. Ya, contohnya lingkungan adalah apa kira-kira? Kampus. Ya, lingkungannya kurang mendukung ya kadang-kadang ya. Karena kalau kita ngomong bahasa itu sedikit dianggapnya ada lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada kita ketika kita belajar bahasa, sebuah bahasa apapun itu ya. Baik, dia keju apa? Kira-kira tantangannya? Cara mengatur katanya itu Menyusun kata? Oke. Menyusun katanya susah. Ya, ada beberapa faktor yang beberapa penutur pembelajar bahasa itu mengatakan susah. Kenapa susah? Yang pertama, pola struktur bahasa atau kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang kita sudah familiar itu berbeda. Ya, kalau di bahasa Indonesia misalkan kita menggunakan membuat kalimat, dia adalah gadis yang cantik,
Ya, garisnya dulu, cantiknya belakangan. Kalau bahasa Inggris kembali, cantiknya dulu, baru garisnya. Pola diterangkan dan menerangkan itu pun kadang membuat kesulitan. Dan lagi bahasa Inggris itu bias waktu. Tahu buktinya? Kita ada bahasa Inggris ada tenses. Tahu tenses? Iya. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang kita lakukan sekarang akan berbeda katanya ketika dilakukan kemarin, yang akan datang, yang sedang terjadi. Nah, seperti itu adalah tantangan. Kita menyebutnya tantangan ya, bukan hambatan. Kalau hambatan kelihatannya akan sangat sulit. Tantangan kalau orang, jadi kalau ditantang semakin terpacu. Ya, misalnya itu. Ada yang lainnya lagi tantangannya? Lingkungan ya, pembuatan struktur pola kalimat sudah tadi ya. Ada lagi? Nah, kira-kira sampai sejauh ini dari belajar tingkat dasar sampai mahasiswa bahasa Inggris itu masih dianggap sulit atau tidak? Sulit ya? Iya. Kenapa? Mungkin dari faktor lingkungan ya, lingkungannya yang mungkin tidak begitu mendukung. Mudah-mudahan nanti dengan ada buka bahasa Inggris ini ya bisa menimbulkan atau menciptakan suasana bahasa Inggris. Bisa jadi nanti di kelasnya menjadi English zone gitu ya. Kalau datanya nggak ada bahasa Inggris. Karena sekarang setiap orang kan punya HP toh. Bisa. Aplikasi apapun kebutuhan sekali AI kita pakai bahasa Indonesia, kita langsung translate automatically bisa bahasa Inggris. Nah kan kita minta AI tambah gitu ya untuk membuatkan soal pasti bisa. Dengan seperti itu kita nanti bisa terbiasa untuk menggunakan minimal mengucapkan bahasa Inggris walaupun kadang pronunciation cara bacanya ya teman tadi agak kesulitan. Iya, semua yang belajar dari awal itu akan menemui kesulitan. Nah, untuk tantangannya nanti kita lihat seperti ini adalah pengucapan dan tata bahasanya yang disampaikan tadi. Betul, maksudnya dalam pengucapan atau pronunciation. Ini kenapa kok kesulitan? Kita cari mungkin bisa solusi dengan cara yang mudah. Yang mudah apa? Kita lihat kesenangan kita apa biasanya. Mungkin teman-teman suka menggunakan musik, mungkin. Nah, kalau saya sendiri dulu ada memakai musik. Saya putar musik, kemudian saya lihat skripnya, saya mencoba mengikutinya. Nah, oh ternyata pengucapan saya salah nih. Harus dibetulkan itu sedikit ini. Kalau kita suka kan gitu ya, pasti kita ngulang dengan lirik yang lebih baik lagi dan sesuai dengan musiknya. Walaupun kadang tidak tahu strukturnya kan, yang penting pengucapannya dulu. Ya. Berikutnya adalah budaya dan konteks. Perbedaan budaya dan konteks dapat menimbulkan miskomunikasi. Ya, perbedaan budaya. Contohnya, ketika kita menyebutkan istilah Anda, kamu, kalau saya jenengan, sampean gitu ya, bahasa Inggrisnya adalah budaya. Di bahasa Inggris hanya ada you saja, tidak ada yang lainnya. Nah, itu mungkin ya. Lingkungan, tadi disampaikan lingkungannya. Lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada kita, terutama menjadi. Nah, solusinya bagaimana? Kita bisa praktekkan secara rutin, ya, terutama di kelas belajar Inggris nanti yang saya ambil. Konsumsi media sosial, ya, bisa bergabung dengan komunitas belajar. Banyak sekali komunitas belajar yang free yang bisa diikuti. Berikutnya tips belajar bahasa Inggris, ya, bisa seperti ini. Ya, tipsnya mungkin bisa reading, listening, speaking, writing setiap hari kita coba. Tidak usah banyak-banyak. Ini satu kali satu kata atau satu kalimat membuatnya. Ya, bisa menonton film, series tanpa subtitle ya. Nah, kadang-kadang kita, ya apapun yang kita tangkap mungkin hanya satu atau dua kali tidak masalah. Karena bahasa apapun itu adalah tentang kebiasaan. Kalau kita biasa mendengar, palingnya bahasa nanti akan nyantol juga pikiran kita. Kemudian konsumsi media, mungkin membaca artikel atau berita berbahasa Inggris tidak harus yang berat-berat ya. Bahkan di TikTok misalkan yang kadang apa ya lebih menghibur gitu ya, karena ada musik segala macamnya. Bisa bergabung dengan komunitas atau klub bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti jadi kita ada ya, karena itu sangat penting. Kemudian bisa pakai aplikasi pembelajaran. Banyak sekali bisa pakai Duolingo yang free version itu ada juga. Banyak tidak ada bahasa Inggris pada sekali juga lainnya. Pakai Grammarly. Nah teman-teman barangkali kalau menulis artikel bahasa Inggris kesulitan dalam structure bisa menggunakan aplikasi Grammarly. Yang itu kan free gitu. Bisa
bisa free dan juga nanti bisa membetulkan secara otomatis. Biasanya kalau salah akan bergaris bawah, kemudian ada di klik kanan langsung ada pilihan jawabannya untuk membetulkan yang salah tadi, sehingga nanti tidak ada kesalahan. Kemudian bisa pakai BBC atau mungkin kota-kota nyalanya itu banyak sekali. Nah, kembali sama Amerika, nah, nyalanya juga sudah banyak sekali. Baik, berikutnya any question. Nah, ini diharapkan bisa kita bahas yang kita bahas tadi, bisa kita bahas lagi barangkali yang mau kita bahas lagi ada pertanyaan tentang materi saya tadi. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman, adakah yang mau dibahas? Any questions? Kelas ini kelas bahasa ya. Ya, apa pertanyaannya? Ibu bertanya nih, Ya. bagaimana penggunaan bahasa Inggris itu bisa membantu perawat dalam mencari kerja di luar negeri? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana bahasa Inggris itu bisa membantu perawat untuk bekerja di luar negeri? Baik, sebelum saya jawab, adakah yang bisa menjawabnya teman-teman? Oke, ya. Gimana kira-kira jawabannya? Oke, dengan kemampuan bahasa Inggris, perawat dapat berkomunikasi dengan pasien atau tenaga medis dari berbagai negara, serta memenuhi persyaratan untuk wawancara kerja, dokumen medis, dan pelatihan berbahasa Inggris. Oke, itu ya. Jadi bisa kita tambahkan lagi ya dengan mengikuti pelatihan, menambah komunitas ya. Komunitas media sosial sangat membantu sekali dengan Anda. Ya, kita komunikasi dengan media sosial, kita disapa oleh orang luar negeri, setidaknya itu menambahkan kita semangat, gitu kan ya? Baik, good. Adakah pertanyaan kedua, ketiga? Oke, ya silakan. Apa contoh kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan perawat untuk menyapa pasien asing? Oke, sama ASN-nya, apa ini pasien ASN dari yang negara berbahasa Inggris ya? Ada yang bisa jawab ya? Contohnya? Misalkan kita punya perawat dari luar negeri atau berbeda bahasa dan kita bisa mulai dengan ucapan selamat dulu, selamat pagi, seperti good morning, I'm your nurse today, gitu. Terus habis itu kita bisa menanyakan apa yang pasien itu rasakan, seperti how do you feel now and please let me know if you feel any pain. Itu artinya, bisakah kamu memberitahu saya apabila memiliki perasaan keluhan yang lain? Gitu ya, kita bahasanya bisa menyapa dengan kata good morning, tentu dengan muka yang ramah kan ya. Good morning, how do you feel now, rasanya bagaimana ya, ada keluhan ya, jadi pain dan yang lainnya. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya. Oke, ya silakan. Kita kan pasti mau kerja semua ya gitu. Iya. Aku mau sebutkan tempat kerja atau institusi yang menuntut kemampuan berbahasa Inggris. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita semuanya pengen kerja juga ya. Institusi mana kira-kira yang menuntut penggunaan bahasa Inggris? Yang tahu? Yap. Bisa di rumah sakit internasional, di klinik, Ini? di daerah Timur Tengah, Oke. di kapal pesiar, Oke. juga bisa di rumah sakit swasta yang mungkin menerima pasien dari luar negeri. Oke. Jadi teman-teman sekarang hampir semua tempat yang label internasional itu ya, tempat wisata, klinik di wisata yang internasional itu pun juga sudah banyak sekali program yang kita dapatkan di sana. Jadi untuk mengenai lapangan pekerjaan, kalau kita memiliki kemampuan berbahasanya tidak usah ditakutkan lagi, tidak usah dikhawatirkan. Good question. Next. Ya. Izin bertanya, Yep. apa risiko yang mungkin terjadi jika perawat tidak mampu berkomunikasi dengan pasien asing dalam bahasa Inggris? Oke, risiko yang terjadi ketika pasien tidak bisa berkomunikasi dengan perawatnya gitu ya. Ada yang mau berkomentar dulu? Saya Oke, gimana? Kira-kira? ingin menjawab seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Jika seorang perawat tidak bisa berbahasa Inggris, maka akan terjadi miskomunikasi Ya. yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat, seperti prosedur yang tidak sesuai atau ketidaksalahpahaman antara perawat atau tenaga medis yang lainnya, yang berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pasien tersebut. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus sekali karena kalau komunikasinya kita keliru, maksudnya apa, jawabannya apa, nanti bisa berakibat fatal, terutama di dunia kesehatan. Ya, baik. Jadi sebelum saya menyimpulkan,
adakah yang bisa menyimpulkan dari teman-teman semuanya tentang mata kuliah kita hari ini? Adakah? Yap. Kesimpulannya kita perlu banyak belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sebagai jembatan komunikasi antara komunikator dengan komunikator yang lainnya. Misalkan kita kita berada di lingkungan kesehatan, maka dari itu kita perlu belajar bahasa Inggris agar kita bisa terbang ke negara-negara lain untuk menggapai cita-cita kita. Oke, jadi salah satu kunci ya? Iya. Oke, bahasa itu salah satu kunci ya. Baik, terima kasih kesimpulan dari teman-teman tadi. Nah, jadi kesimpulannya mungkin ini hanya menyempurnakan dari yang disampaikan teman kita tadi bahwa bahasa Inggris adalah jembatan komunikasi global, ya, dan juga bisa membuka akses kita ke pengetahuan ataupun peluang kerja, sehingga mindset kita tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa ke luar negeri karena kemanfaatan manusia, ya, menurut saya yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Dan kita bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai kuncinya. Ya, seperti yang disampaikan teman-teman kita dulu juga seperti itu. Banyak alumni kita juga di luar negeri. Kata kuncinya apa? Bahasa Inggris. Lagi-lagi apa? Bahasa Inggris. Ya. Kemudian untuk yang paling penting adalah untuk karir dan kehidupan modern. Saya ingin mengutip kutipan dari Louis Wittgenstein, the limits of my language mean the limits of my world. Yang artinya kemampuan ya dari bahasa saya, keterbatasan dari bahasa saya yang saya pahami, yang saya kuasai, berarti keterbatasan saya untuk menggapai dunia saya. Ya, jangan dianggap lagi bahasa itu sebagai sebuah apa tadi? Hambatan. Baik, itu saja adalah hari ini perkuliahannya. Jangan lupa untuk berikutnya tolong dibuat tugas yang membuat satu paragraf saja tentang pentingnya bahasa Inggris sebagai resume hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas waktu dan kegamannya Anti pada hari ini sehingga kuliah berjalan dengan lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Proses pembelajaran dari mata kuliah English for Nurses yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah English for Nurses di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Diktiristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Fakultas Ilmu Kesehatan, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.